Ya, guys. Jadi gini, kalian kalau misalnya mau pakai high flow nasal ini komponennya dua. Komponen high flow. Nah, ada FiO2, ada flow. Oke. FiO2 support oksigen. Flow ini seperti tekanan. Disamakan seperti tekanan, seperti pressure, tapi tidak mutlak pressure. Paham nggak? Jadi kalau misalnya orang napas, hidung sebenarnya ya, hidung, mulut masuk begini, kan trakea gitu ya, ya kan masuk ya. Ada namanya dead space kan? Ya, di sini ada dead space. Kalau dead space, namanya orang menghirup oksigen, kan mengeluarkan CO2. Oksigen masuk, terus CO2 dikeluarkan kan? CO2 maunya dikeluarkan. Oke? Tapi begitu orang nafas, CO2-nya apakah 100% keluar? Kan enggak. Ya kan? Ya oksigennya cenderung masuk, oke masuk tapi CO2-nya enggak bisa keluar. Kalau misalnya kayak pasien PPOK, gimana akhirnya? Kan CO2 trapping kan? Nah, poinnya untuk ini, FiO2 kalian kalau dari hasil BCA lihat dari CO2-nya sama oksigen yang kalian berikan. Kalau flow ini harus kalian trial. Lihat CO2. Lihat CO2. Oke? Kalau ini ya. Kalau misalnya seperti ini, kalian lihat target CO2. Target CO2 kalian berapa? Target CO2 berapa? Berapa? Untuk orang normal atau orang yang tidak ada PPOK atau yang lainnya targetnya adalah 80. Kalau pasien dengan penyakit kronis halo, sih mbak, bentar ya, bentar. Situ nggak? Halo, sih halo. Nggak, kalau nggak situ setengah jam ya, setengah jam bisa nggak? Setengah jam ya? Oke. Kalau penyakit kronis 60, ya kan, targetnya ini aja yang kalian tangkap. Kalau misalnya dia sekarang PO2 nya 55, ini 12 ppm, ya kan. Kalau lihat 12 ppm, FiO2 nya berapa? Ini adalah menentukan FiO2 antara 12 ppm berapa? 69 NRM, oke, ini ya. Kalau FiO2 nya ini NRM 12 ppm 48, 69 totalnya. 12 ppm NRM 0,8. Nah, sudah 0,8 minimal kan, minimal 0,8. 12 LPM NRM. Namanya NRM 10 LPM itu sudah berapa? Sudah 0,85. Tambah lagi 12 LPM sudah hampir 0,9, ya kan? Kalau kalian lihat PF rasionya berapa pasien ini? Sudah jelas under kan? Nggak perlu hitung lagi, KMG sudah nggak perlu hitung lagi. Ya, oke. Sekarang kalian lihat, oh ini 0,85, oh 0,9. Ini akan menentukan setting FiO2 kalian di high flow. Terus kalau kalian lihat nih, TCO2 nya 47. Ya, TCO2 47 normal atau enggak? Meningkat sedikit meningkat, ya kan? Kalau misalnya dia masih sedikit meningkat, kalian bisa mulai flow ini tidak terlalu tinggi. Tadi flow-nya cukup kalian lihat mulai 30, 35. Nanti pelan-pelan akan kalian naikkan 60 bedside. Paham nggak? Kemarin siapa yang ngitung bedside? Gemilang ya? Iya, saya. Yang kemarin Gemilang kan nanti coba itu kan ya. Jadi di pasien kalian udah basic awal untuk nyeting. Kalau pemikiran, oh saya nanti akan memikirkan, saya nanti akan kasih pasien ini flow-nya sekian, FiO2 sekian. Setting dulu di alatnya, pasangkan ke pasien, kalian lihat responnya di pasien. Saturasinya di gimana? Saturasi targetnya kalian berapa? Nah, targetnya tidak hanya PO2, tapi target, karena kan nggak bisa kalian BGA kan pasien itu saat itu kan. Jadi targetnya adalah SpO2. Target SpO2 nya berapa? Nah, kalian mau ngasih 95%, bisa lebih sama dengan 95%, boleh. Atau targetnya kalian, oh karena pasien ini kemungkinan nggak mungkin lah targetnya sampai segitu, dia sudah jelek, dengan paling nggak supaya dia survive untuk bisa menunggu misalnya ke arah ventilator atau yang lain,
Kalian bisa nunggu, oh mungkin targetnya 93% itu cukup, apa 90 sampai 91% itu cukup, tergantung targetnya. Jadi tentukan target di awal. Tapi kalau kondisi normal, usahakan lebih sama dengan 95%. Untuk pasien-pasien gagal yang pasti tipe 1, kebutuhan mungkin COVID seperti ini, targetnya kalian usahakan sebisa mungkin minimal kalau nggak 97%. Oke? Terus setelah ini selesai, apa targetnya kalian? Cek BGA. Cek BGA dilakukan minimal berapa menit? Minimal pemasangannya berapa menit? Pemasangan 30 menit, Pak. 30 menit. 30 menit pasang, bisa langsung kalian cek BGA. Ya, kalau misalnya belum sesuai target, misalnya flow kalian juga belum maksimal, naikkan flow-nya. Kalau misalnya untuk FiO2 nya misalnya belum maksimal juga, kalian bisa mau di situ FiO2 nya atau flow-nya. Lihat di respon waktu bedside di sebelahnya pasien itu tadi. Oh, pasien ini naik saturasinya kalau saya naikkan flow-nya. Oh, ini saya bisa naik kalau saya naikkan FiO2 nya. Karena itu cuma dua komponen, FiO2 sama flow saja. Ya, oke. Setelah kasih BGA dan lain-lain, sudah evaluasi terus, mau per hari, mau per 12 jam atau apa terserah. Nah, dari sini kan targetnya kalian kan mau menyelamatkan pasien jangan sampai jatuh ke ventilator, ya kan? Apa yang bisa kalian lakukan untuk evaluasi untuk ventilatornya? Evaluasi BGA lagi. Nah, nggak cukup. Kalian harus namanya prediksi namanya ROX score atau ROX index. Ini ada yang maksudnya bilang score atau index. ROX score atau index, nanti ini teorinya DTK ya, DTK. Kalau ROX itu adalah SF rasio dibagi RR pasien. Saturasi banding fraksi. Saturasi dibagi fraksi oksigen dibagi RR. Nanti bisa dilihat setelah 1 jam pemakaian HFNC, setelah 6 jam, setelah 12 jam, setelah 48 jam atau 24 jam. Ini ada rasionya, kalian baca nanti di teorinya ya. Kalau tidak salah ada 0, kurang dari 0,3 kalau nggak salah 6 atau 0,48, saya nggak lupa itu rasionya, tapi ini dihitung. Kalau misalnya ternyata dia dari 6 jam ini adalah kurang dari 0,3, maka dia sudah nggak mungkin survive dengan high flow, sudah harus ganti ke ventilator. Contohnya seperti itu. Oh, kalau dia sudah masih lebih dari ini, oh masih tinggi saturasinya, ini berarti ini masih bagus kan? RR juga misalnya anggap aja SF saturasi SF rasio itu normalnya berapa? SF rasio, tahu nggak artinya itu? Ayo beda ya, berapa ratus? 3. Kalau PF sama ya dok? Beda. Oh, beda. 300? 20. Sekitar 315. Kita 315 dibagi RR. Misalnya RR normal berapa? 20. Jadi berapa? 15. 300 dibagi 30 aja berapa? 15. Dulu kan berarti kan kalau dibagi 20 15-an kan, tinggi kan? Ya nggak? Nah kalau misalnya ini sudah rendah sekali, kurang dari 3, kurang dari 0,3, saya lupa yang ini bagian ini ya. Jadi ada nilai normalnya soalnya. Ya, ini tinggi, ini rendah sekali. Kalau sudah rendah berarti tidak akan survive dengan ventilator. Ya, oke, sampai sini paham? Kalau kalian apply, nanti kita apply di situ. Cuma ini sama ini. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu dan tidak perlu namanya takut. Oh nanti pasiennya ini bakal baru trauma atau tidak, karena dia benar-benar hanya menghilangkan dead space-nya saja. Dengan udah dead space ini tadi, begitu masuk ke dalam alveoli gitu ya, masuk ke alveoli, dia seperti fit. Dia masuk, dead space-nya hilang, yang namanya oksigen bisa masuk dengan fraksi tinggi, masuk akhirnya bisa berdifusi ke dalam arteri atau ke dalam arteri naik juga bisa keluar, tidak ada masalah dalam kapiler. Jadi difusi jalan, terus oksigenasi juga, ventilasi juga oke lah, masih bisa jalan karena dia udah spesial kan di negatifkan, diimunkan. Paham ya? Jadi VQ mismatch bisa teratasi. Kurang lebih seperti ini, kurang lebih singkatnya. Kalau teori apa harus kita lagi ya. Oke, sekarang singkat.
bertanya nggak hari ini? Kalau napas tipe 2 bisa pakai air bensin juga? Bisa. Untuk kasus POK, kalau misalnya kalian targetnya adalah meningkatkan oksigen tanpa meningkatkan CO2, high flow oksigen cukup. Makanya dibilang karena dia flow-nya tinggi, dia bisa menghilangkan CO2. Jadi wash out. Berarti fraksinya yang diturunin? Fraksinya dia nggak harus turun, kan istilahnya kalian mau ngasih oksigen semaksimal mungkin kan. Kalau misalnya gini, kalian kenapa namanya pasien dengan NRM atau pasien dengan PISMAS, pasien POK, gagal napas tipe 2, kenapa cenderung retensi CO2? Karena recoil parunya berkurang. Kenapa? Recoil parunya berkurang, jadi tidak bisa. Iya, recoil parunya yang lain. Kenapa gitu? Kan ada tekanannya itu keluar gitu. Dan juga pasien POK aja deh, kalian sudah ngasih oksigennya awalnya 3 LPM gitu ya, kalian tujuannya ngasih 3 LPM, maunya kan jangan sampai kasih oksigen tinggi gitu kan, 3 LPM, oh target oksigen saya masih butuh 93% ya, atau 91% lah untuk pasien POK gitu kan ya, dengan 3 LPM nggak teratasi nih ya gitu kan. Terus akhirnya kalian berpikir, oh kasih oksigen tinggi, padahal teorinya nggak bisa, tak kasih NRM, pasiennya hipoksemianya berat, saturasinya turun 85, langsung berpikir kan, kasih oksigen kan, saya butuh kasih oksigen, pokoknya gimana caranya supaya terpenuhi, kalian kasih PISMAS atau kalian kasih NRM, kasihnya NRM 10 LPM, katanya NRM tidak akan meningkatkan CO2 kan. Nah, kenapa kok malah naik? Apa ya? Karena CO2-nya, karena oksigennya tinggi, jadi Satu, namanya orang PPOK, drive nafasnya apa sih? CO2 di konsumsi. Pasien POK. Pasien PPOK drive nafasnya yang aktif apa? Karbon. Drive nafasnya dia PO2. yang dia pakai ya cuma PO2, PO2-nya. hipoksemia tok. PCO2-nya dia sudah cenderung tinggi kan, Ya. sudah terpenuhi, jadi udah nol nih, nggak ada drive nafas hiperkardinya, dia sudah nggak ada, cenderung retensi CO2 kan, ya nggak? Ya. Dia akhirnya gimana, nafasnya adaptasinya ada dengan memprolong ekspirasinya kan, forced sleep breathing kalau dia kan, hirup, ekspirasi, forced sleep breathing. Oke, terus kalau sekarang kalian kasih oksigen tinggi dan terus Otomatis refleksnya hilang juga. apa? Refleksnya hilang juga. Sudah terpenuhi juga. Terpenuhi lah dia, drive nafasnya sudah terpenuhi, terus usaha nafasnya gimana? Kalian tidak Berkurang, dia sudah rasanya enak. Padahal kalian kasih oksigen tinggi, tapi dia tidak ada effort untuk berusaha mengeluarkan CO2-nya, dia butuh waktu untuk mengeluarkan CO2-nya lebih panjang. Kalian kasih oksigen, slot supply-nya terus, jalan terus. Udah begitu, pasien PO kan kronis, apalagi yang terjadi? Kalau kronis, apa yang terjadi? Pasien PO kan kronis, efek sampingnya yang lain-lain, efek ke belakangnya, napasnya gimana? RR-nya turun. RR-nya turun. RR turun, ya oke lah, yang lain. Efek jangka panjangnya, Ya nafasnya kebalikan. Nggak efektif. enggak efektif mungkin karena apa? Komplikasi orangnya gimana sih, gemuk atau kurus? Kurus. Kenapa? terjadi Paradoksal tuh. Baca ya, muscle wasting, Muscle wasting. semuanya kan Disease namanya atau terpakai dan fever. lain-lain, dia sudah terjadi katabolisme dan segala macam. Oke, akhirnya gimana? CO2 produksinya lebih, ya enggak? Dia orangnya kurus, drive nafasnya pendek-pendek, maunya dia harusnya ekspirasinya panjang mengeluarkan CO2-nya, malah tambah tidak efektif. Kalian ngajarkan dengan kasih oksigen lebih, tambah tidak nafas lah pasien itu, mau pakai NRM yang katanya tidak naikkan ya sami mawon, bujuk, tambah lagi apa ini loh, dead space. Kalian kasih oksigen, belum sempat keluar CO2-nya sudah satu
masuk lagi, tambah balik lagi CO2 nya tambah tinggi. Nah justru ini dengan kalian ngasih FeO2 nya, kalian bisa kasih supply sebanyak-banyaknya, flow nya tinggikan untuk mencegah namanya CO2 nya supaya tidak balik dan istilahnya bisa terwash out, nama dead space nya dihilangkan. Jadi settingannya sama deh kayak. Jadi bisa Sama, bekerja dua jadi kali. seakan-akan seperti tip, makanya dibilang katanya dia seperti tip flow yang tinggi ini tadi. Paham? Bisa? Kita bikin situ. Oke, sampai sini apa ya? Udah flow? Baca lagi ya, ntar ya. Teorinya. Oke, sekarang sifat. Kalau sifat ada istilahnya apa kodenya sifat? Continuous pressure RT. Lupa. RW positif. Continuous Positif Positif. positif RW pressure. airway pressure. Kembali. Continuous ini positif intinya. Tekanan positif yang kita kasih adalah continuous. Ada biped. Kalau biped atau duoped, apa bedanya? Ini ada namanya, kalau di sini ada pit, Aksial. ada inspiratory pressure. Jadi pressure saat inspirasi sama ekspirasi, ini kan ya ekspirasi berbeda, bisa kalian setting berbeda. Saat diinspirasi sama dihembus, tekanan di atas bisa berbeda. Kalau sifatnya sama, mulai inspirasi, ekspirasi sama. Ya, kalau kasih continuous juga aja. Settingnya lebih gampang untuk sifat daripada biped. Biped itu macam-macam, settingnya dengan sesuai dengan keahlian mesinnya juga dia bisa setting macam-macam. Nah, kalau misalnya sifat basic, intinya kalau misalnya sifat bisa dipakai untuk pasien-pasien dengan respiratory failure tipe 1. Biped umumnya respiratory failure tipe, makanya kenapa sifat ini dipakai untuk pasien-pasien OSA. Karena apa? Dia membuka alveoli, membuka jalan nafas. Pressure jalan nafas yang walaupun hidup di sini dikasih pressure tutup, buka. Supaya oksigen, apa istilahnya, oksigen bisa gampang keluar masuk, CO2 keluar masuk dengan tekanan pressure yang standar. Kalau misalnya di nafas itu ya tekanan pressure, istilahnya ini alveoli. Pasien pneumonia ya. Itu kan di sini kan sudah fakta apa yang sudah namanya oksidasi kan banyak. Ya kan, maunya kalau misalnya seperti ini oksigen tidak bisa lewat, terblocking kan. Dengan adanya pressure yang diberikan, harapannya sudah akan terbuka, ini akan lewat dengan gampang, sama seperti prinsipnya high flow. Tapi high flow tidak seperti ini, akhirnya memasukkan bukan, dia menghilangkan dead space seakan-akan seperti kit yang diberikan, padahal bukan seperti yang diberikan. Kalau sifat realnya ini, dia langsung kasih tekanan pressure supaya ini membuka alveolinya. Jadi RW-nya itu kan RW itu apa di small RW. Jadi kalau sampai ke otak kan tertutup kan, ya kan? Ini buka. Oksigen bisa keluar, masuk. Ya. Ya, gitu. Lalu itu.